Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa kelas 8 SMP? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Musa Effendi, guru matematika SMP Angkasa Lana Dosen Sastra Negara Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bab 1 semester ganjil materi kelas 8 yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Ya. Baiklah, kita mulai pada slide berikutnya. Apa sih barisan dan deret geometri itu gitu ya? Barisan geometri sekarang ya, suku ke n pada barisan geometri. Misalkan ada angka 2, 6, 18, 54, titik-titik. Ini adalah barisan bilangan. Ya. Kita tahu barisan bilangannya geometri atau aritmetika dengan cara kita coba dulu tes apakah dia aritmetika ya. Kalau kita ini 6 kurang 2 kita kurangi 4. 18 kurang 6 ternyata 12 tidak sama. Kalau begitu kita bagi. 6 bagi 2 adalah 3. Kemudian 18 bagi 6 adalah 3. 54 bagi 18 adalah 3. Oh, karena memiliki pembagi yang sama antar dua suku terdekat. Dengan demikian ini merupakan barisan geometri. Nah, ini adalah suku-suku barisan geometri ya. Ternyata memiliki perkalian 3, lawan bagi tadi 3. Karena 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54. Nah, 3 ini adalah rasio antar suku pada barisan geometri yang dilambangkan dengan R. Jadi R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, itu sama hasilnya dengan suku ketiga bagi dengan suku kedua, juga sama pada suku keempat bagi dengan suku ketiga, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini barisan bilangannya menghasilkan 3 pembagiannya sesuai dengan ini ya tadi. Maka R atau rasionya adalah 3. Tuh, untuk menentukan rasio seperti itu. U2 ya, U2 sama dengan U1 kali 3 ya. U1 itulah suku pertama ya. Jadi sama dengan U1 kali R. 3 ini kan adalah R rasio. Maka R-nya sama dengan 3 untuk sama dengan U1 kali R pangkat 2 kurang 1. Di mana 2 ini? Adalah suku kedua dikurangi 1. Ya. Maka menghasilkan R saja. 2 dikurangi 1 kan 1. R pangkat 1 adalah R. Untuk suku ketiga. Ya, suku ketiga U1 kali 3 kali 3 ya. Jadi perkaliannya bertambah 3-nya R dengan R-nya menjadi suku pertama kali R pangkat 2. Ini 3 itu adalah R. R-nya ada 2 kali jadi R pangkat 2. Dan demikian 3 kali 3 sama dengan R kali R jadi R pangkat 2. Jadi hasilnya adalah U1 kali R pangkat 3 dikurangi 1. 3 kurang 1 adalah 2. 3 dari mana? Suku ketiga ya. Nah, jadi kalau 3 kurang 1 ya itu pangkat 2. Tuh, jadi suku keempat sama seperti tadi sama dengan U1 kali R pangkat 3 ya. Yang tadi R-nya ada 3 kali. Nah, sukunya ini suku keempat. Suku keempat jadi 4 kurang 1 menghasilkan 3. Jadi R-nya bertambah perkaliannya ya. Nah, 1. Dengan demikian, rumus suku ke N pada barisan geometri dengan suku pertama adalah U1 dan rasio adalah R adalah UN suku ke N sama dengan U1 kali R pangkat N min 1. Atau bisa juga diganti dengan A. Biasanya ada yang menuliskan A itu sama dengan U1 suku pertama. Oke, saya kira masih sederhana ya siswa sekalian. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Untuk contoh supaya lebih jelas lagi pemahaman kita. Tentukan nomor 1 ya, contohnya tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan 4, 6, 16, 32, titik-titik dan seterusnya. Kita jawab. Kita tentukan R-nya dulu. R-nya adalah 8 bagi 4. Harus sama dengan 16 bagi 8 dan harus sama juga dengan 32 bagi 16. Ternyata sama 2 ya hasilnya. U1 nya suku pertamanya adalah 4.
Untuk U1 sama dengan 4 itu adalah 2 pangkat 2, artinya 4 ya. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi kita uraikan pangkatnya, artinya sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1. Suku kedua, suku 2-nya 8, berarti 2 pangkat 3. Berarti menghasilkan 2 pangkat 2 tambah 1. Suku ketiga 16, yaitu 2 pangkat 4, menghasilkan 2 pangkat 3 tambah 1, sama jadi dengan 2 pangkat 4 ya. Suku keempatnya 32, ternyata menghasilkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kalau kita uraikan menjadi sama dengan 2 pangkat 4 tambah 1. Dengan demikian, rumus suku ke N pada barisan bilangan ini adalah UN sama dengan 2 pangkat N tambah 1. Mengapa ini 1? Ini suku pertama. Mengapa ini 2? Ini suku kedua. Mengapa di sini 3? Karena suku ketiga. Mengapa di sini 4? Karena suku keempat. Gitu ya. Jadi ini juga masih sederhana, siswa, ternyata mudah ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka perhatikanlah dengan seksama, dan teliti dan sabar ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh kedua ya. Contoh kedua nih. Suku pertama pada barisan geometri sudah diketahui, U1-nya 128 dan suku ketujuhnya adalah 2 ya. Tentukan rasio atau R yang positif karena akan menghasilkan rasio atau R yang negatif juga pada barisan tersebut. Jawab ya. U1 kita uraikan dengan 128, U7 adalah dengan 2, maka rumus yang kita tadi peroleh adalah UN sama dengan U1 U kali U1 kali R pangkat N-1 ya. Nah, U7 itu menghasilkan U1 kali R pangkat 6 ya uraiannya. Karena 7 kurang 1 kan 6. Sama dengan 2. Jadi U7 bagi U1 sama dengan U1 kali R pangkat 6 per U1. U1 bagi U1 adalah 1. Sisanya adalah R pangkat 6 saja ya. U7-nya adalah 2, U1-nya 128. Jadi R pangkat 6 adalah, kalau kita bagi 2 atas pembilang dan penyebutnya menghasilkan pembilang 2 bagi 2 1, penyebut 128 bagi 2 adalah 64. Nah, jadi 1 per 64. Kita jadikan pangkat yang sama agar menemukan bilangan pokoknya, rasionya berapa gitu. Karena di sebelah kiri adalah R pangkat 6, kalau sebelah kanan jadikan berpangkat 6. Berapa pangkat 6 sih? 1 per 64 itu 1 per 2. Karena 1 pangkat 6 adalah 1, 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, karena pangkatnya sama, kiri dan kanan, maka hasilnya bilangan pokoknya adalah, ya itu yang di dalam kurung ini, yaitu setengah. Jadi rasionya adalah setengah. Oke, itulah dari materi tentang barisan geometri ya. Saya kira sederhana ya, siswa sekalian. Oke, kita lanjutkan bagaimana yang selanjutnya, contoh ketiga nih supaya lebih jelas ya. Contoh ketiga, bentuk lain. Suku pertama pada barisan geometri adalah 128 dan rasio adalah setengah. Tuh rasionya sudah diberikan. Yang ditanyakan adalah tentukan suku kelima pada barisan tersebut. Nah, jadi kita tulis kembali U1 sama dengan 128 dan R sama dengan setengah. Rumus yang kita gunakan tetap ya, UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1 ya. Jadi yang ditanyakan suku kelima, N-nya ganti dengan 5, jadi U5 sama dengan U1-nya kita gantikan di sini 128 kali rasionya adalah setengah R pangkat, karena N-nya 5 ganti dengan 5 dikurangi 1, 5 kurang 1 adalah 4. Jadi 128 kali setengah pangkat 4. Nah, 128 terus kembali kali 1 pangkat 4 adalah 1, 2 pangkat 4 adalah 16, 1 per 16. Ini artinya 128 kali 1, 128 dibagi atau per 16 menghasilkan 8 ya. Jadi kuncinya kita harus hafal rumus ya. Ya, rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1. Bagaimana Pak cara menghafalkan rumusnya? Kita coba dengan latihan soal, sehingga dengan sendirinya akan hafal rumusnya. Jadi kalau kita sengaja menghafalkan rumus, itu bisa hafal, tetapi dalam waktu singkat dan tidak akan waktu lama kita hafalnya, karena hanya menghafalkan rumus dan tidak pernah mencoba dengan contoh soal. Baiklah siswa kelas 8 sekalian, kita beralih kepada deret ya, deret geometri. Bagaimana sih deret geometri itu?
Ya, itu perhatikan slide nomor 6 berikut ya. Daerah geometri merupakan jumlah suku-suku pada barisan geometri, yaitu Sn, S menyatakan jumlah ya, jumlah suku ke N sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai pada UN. Taiga berapa gitu ya. Dengan menggunakan rumus Sn-nya adalah sama dengan A pangkat eh, maaf, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, atau Sn sama dengan A pangkat A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini apabila R-nya positif ya, yang ini nih rumus ini. Rumus ini apabila R-nya atau rasionya negatif gitu ya. Artinya kurang ya. Negatif, kurang dari 0 gitu. Kalau ini lebih dari 0 artinya positif. Apa ya, betul, lebih dari 0 positif. Rumus suku ke N rumusnya ada apa tadi? Dari dua rumus ini kita singkat menjadi UN sama dengan Sn dikurangi S kali N kurang 1. Kalau diketahui jumlahnya gitu ya. Oke, agar memahami tentang rumus ini dan akhirnya akan hafal, kita praktekkan ya. Kita coba dengan contoh soal berikut. Nah, nomor 1, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga potongan-potongannya membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek 8 cm dan terpanjangnya 256 cm. Panjang tali mula-mula adalah, artinya panjang tali sebelum dipotong itu berapa sih? Gitu ya. Nah, jadi ada seorang memotong tali itu ukurannya tidak sama, itu dibuat 6 bagian. Yang terpendeknya 8 cm, potongan paling panjangnya 256. Jadi ada berapa? 4 potongan lagi ya, potongan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau ketemu potongan tersebut, maka dijumlahkan. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan dengan rumus? Oke, ya. Jadi N-nya ada 6, ada 6 potong tali ya. A-nya sama dengan U1 sama dengan 8. Tuh, potongan terpendek tadi. Dan potongan ke-6, U6-nya adalah 256. Oke, rumus UN dulu kita menentukan rasionya R ya. Adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini rumus barisan geometri tadi ya. U6 artinya N diganti dengan 6. Ya. U6. U6-nya sudah ada ya. Tadi 256. Maka rumusnya ya. UN U1 kali R pangkat N-1 sama dengan 256. Jadi U6 ini ya. Langsung ya. Karena U6 maka N-nya ganti dengan 6. Jadi R pangkat 6 kurang 1 sama dengan 256 ini kali jadi bagi ya, bagi 8. 256 bagi 8 sama dengan 32. Nah, 32 ini dijadikan berapa pangkat 5? Karena sebelah kiri bilangan berpangkat 5. R pangkat 5 sama dengan ternyata 2 pangkat 5. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Jadi 2-nya ada 5 kali. Sehingga R atau rasionya adalah 2. Pangkat kiri dan kanan sama, maka R adalah bilangan pokoknya 2. Oke, R ini kita bawa ke sini kepada rumusnya. Kita rumus yang pertama, karena R-nya positif 2, maka pakai rumus pertama. Kalau R-nya negatif 2, pakai rumus kedua ya. 1 dikurangi tadi itu ya. Ini terbalik. Oke, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, jadi 1 kurang R ini kalau ininya negatif R-nya. Oke. Jadi jumlah 6 potongan tali S6 berarti ya. A-nya tadi 8. Oke, gantikan. N-nya 6. Jadi 2 pangkat 6 kurang 1. Per R-nya tadi sudah diketahui 2 dikurangi 1. Jadi 8 kali 64 kurang 1, 2 pangkat 6 itu 2 kurang 1, 1. Jadi tetap ya. Ini. Maka tulis lagi 8 kali 64 kurang 1 adalah 63. Sehingga 8 kali 63 hasilnya 504. Jumlah potongan tali 6 potongan tadi adalah 504. Oh, ada A ya jawabannya. Bagaimana dengan cara lain ya? Saya punya cara lain, cara trik namanya, supaya lebih mudah. Nah, ini
Kan potongan tali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potongan pertama 8 terpendek. Potongan terpanjangnya 256. Kita cari dari potongan pertama ke potongan 6 ini pas apabila dikalikan. Karena untuk teret geometri itu atau barisan geometri adalah perkalian. Kalau kita kali 2, ternyata 2 kali 8, 16. 16 kali 2 adalah 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 100 kali 2, 128. 128 kali 2 adalah 256. Oh, ternyata perkalian 2. Kita kan tidak tahu rasionya berapa. Rasionya itu kita ambil 2, 3, kalau 1 tidak mungkin. Ya, itu kan identitas tetap gitu. Jadi menghasilkan kalau kita jumlahkan ini 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 tambah 256 adalah 504. Silakan buktikan jumlahnya. Ini cepat sekali dengan rumus trik ini ya. Silakan pakai siswa juga. Kalau soalnya pilihan ganda. Kalau uraian ya pakai rumus pertama tadi ya. Pakai rumus pertama. Tuh pakai rumus ini. Ya, kalau pilihan ganda ya pakai cara trik, silakan. Soal seperti ini. Oke, contoh lain, contoh nomor 2 kita ya. Nah, ini saya memberikan cara trik dengan menggunakan rumus barisan geometri maksudnya. Sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 2 menit. Jika mula-mula ada 8 bakteri, maka banyak bakteri setelah 2 jam adalah. Nah, dengan pembahasannya seperti ini, masa dengan rumus A-nya adalah 8, 8 mula-mula bakterinya. R-nya 2 ya, banyak, maka banyak bakteri setelah 2 jam. 2, maka kalau 2 jam itu adalah 2 kali 60 ya, sama dengan 120. 2 ini dari mana? Membelah diri menjadi 2 ini ya. Jadi 2 R-nya rasionya. Oke, N-nya adalah banyaknya suku ya. Banyaknya pembelahan diri gitu. Adalah 120 bagi 20. Karena setiap 20 menit. Jadi tambah 1 rumusnya. 120 bagi 20 adalah 6 tambah 1 7. Jadi ada 7 kali dia membelah diri selama 2 jam itu. Rumus pertama, rumusnya ada UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Karena N-nya 7 maka U7 sama dengan A ganti 8 kali 2 pangkat N-nya 7 kurang 1, 6. Di 8 kali 2 pangkat 6. 8 kali 2 pangkat 6 adalah 64. 8 kali 64 adalah 512. Kalau menggunakan rumus untuk soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, kita bisa menggunakan cara trik. Tadi kita bariskan bilangannya 2. Ya. Kemudian membelah diri menjadi 2, berarti 2 kali 8 kali 2 16. 16 kali 2 32 ya. 32 kali 2 64. Untuk menit ke 80 64 kali 2 128. Terus 28 kali 2 256. Ini menit ke 100. Berarti kurang 20 menit lagi. 256 kali 2 512. Ini setiap 20 menit. Ini 20 menit pertama menjadi 16 dan 20 menit kedua menjadi 32 dan seterusnya. Sehingga pada saat 2 jam 20 menit itu menghasilkan 512 sama kan? Oke, ternyata 512 itu jawabannya C. Ternyata tidak sulit ya siswa sekalian, asalkan kalian mau mencoba memperhatikan video ini dengan seksama. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Kemudian dengan sabar ditontonnya, diperhatikan dengan seksama, teliti dan diulang-ulang ya. Kalau masih belum paham, stay lagi ya, tonton lagi dari awal gitu supaya paham, sehingga bisa menjawab semua pertanyaan yang diujikan pada Google Form yang akan saya berikan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian siswa kelas 8 SMP. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini, ada sedikit kata-kata motivasi yang akan saya sampaikan, yaitu selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.
Ya, demikianlah yang harus saya sampaikan. Sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi